Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Agustiaji dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yaitu Bapak Irham Munzir dan semua yang saya cintai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang memahami perbedaan gaya belajar dan preferensi belajar secara mendalam. Nah, apa sih itu gaya belajar? Nah, gaya belajar adalah cara khas atau preferensi individu ya, dalam menyerap, mengolah, dan mengingat informasi. Setiap orang punya cara yang berbeda dalam memahami pelajaran. Ada yang cepat paham jika melihat gambar, ada yang lebih nyaman mendengar penjelasan, dan ada juga yang mencoba harus langsung bisa mengerti. Nah, gaya belajar ini bisa dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Misalnya, kebiasaan belajar sejak kecil, lingkungan sekolah, bahkan karakter kepribadian juga ikut menentukan bagaimana seseorang belajar secara optimal. Nah, kenapa ini penting? Karena memahami gaya belajar bisa membantu kita belajar lebih efisien dan tidak mudah bosan. Nah, selanjutnya ada teori perbedaan gaya belajar. Nah, salah satu teori yang paling penting, yang paling sering digunakan adalah ini saya singkat dengan FARK model dari Neil Fleming. Nah, teori ini menyatakan bahwa ada 4 tipe gaya belajar. Yang pertama itu ada visual, auditory, reading or writing atau membaca dan nulis. Yang keempat ada kinestetik. Nah, apa sih teori belajar visual? Nah, visual. Orang dengan gaya belajar visual lebih cepat paham jika materi disajikan lewat gambar, grafik, warna, diagram, atau video. Nah, mereka kurang tertarik pada penjelasan verbal yang panjang. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu adalah lebih mudah menghafal jika ada peta konsep atau mind mapping. Nah, yang kedua ini ada di VA. Nah, yang A ini adalah auditory atau belajar dengan mendengar. Jadi, tipe ini senang mendengar. Mereka menyerap informasi melalui suara, baik dari guru, diskusi, podcast, atau rekaman. Mereka cenderung mengulang materi dengan cara membacanya keras-keras atau mendengarkan orang lain yang menjelaskan. Nah, yang ketiga ini ada art atau reading or writing atau membaca dan menulis. Nah, gaya belajar ini cenderung suka membaca buku dan menulis catatan. Mereka belajar paling baik lewat teks, membuat rangkuman, dan menyusun ulang informasi dalam bentuk tulisan sendiri. Yang selanjutnya ada kinestetik. Apa sih belajar dengan gerak? Nah, mereka belajar melalui aktivitas fisik, lebih cepat paham jika ikut praktik, simulasi, eksperimen, atau membuat proyek langsung. Duduk diam lama malah membuat mereka cepat bosan. Selanjutnya ini ada apa sih memahami preferensi belajar? Nah, apa sih memahami preferensi belajar? Preferensi belajar adalah pilihan alami seorang terhadap cara belajar tertentu yang membuat mereka merasa paling nyaman dan efektif. Nah, ini ada 3, yaitu yang pertama, dengan mengenai preferensi ini kita bisa. Nah, yang pertama ini ada menyesuaikan strategi belajar pribadi. Misalnya, jika kamu auditori, maka kamu bisa merekam pelajaran dan mendengarkannya ulang. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan hasil belajar karena terasa lebih mudah paham. Yang ketiga, dan yang terakhir ini adalah menghemat waktu belajar karena kamu tahu metode mana yang paling cocok untukmu. Nah, guru dan pendidik juga perlu memahami preferensi belajar murid agar bisa mengembangkan metode pengajaran yang beragam.
seperti menggabungkan penjelasan, ini menggabungkan penjelasan verbal, tampilan visual, dan aktivitas praktik. Nah, kenapa sih gaya belajar, gaya dan preferensi belajar itu penting? Nah, gaya belajar bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih tahu bagaimana dirinya dengan belajar yang baik. Orang yang memahami cara belajarnya akan lebih mudah beradaptasi dengan materi sulit, lebih percaya diri, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan belajar. Nah, dalam konteks pendidikan, jika siswa dan guru sama-sama sadar akan hal ini, proses pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan, inklusif, dan efektif. Nah, jadi mengenali perbedaan gaya belajar dan memahami preferensi kita sendiri adalah langkah awal menuju proses belajar yang lebih terarah dan efisien. Nah, yuk mari mulai sekarang kita kenali diri kita sendiri. Kamu lebih cocok belajar lewat gambar, suara, teks, atau praktik langsung. Nah, kalau kamu sudah tahu jawabannya, belajarmu akan jauh lebih menyenangkan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.